Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID seperti sekarang ini. Semoga kita semua tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa untuk selalu melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap harinya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita dapat berjumpa secara daring untuk melanjutkan pembelajaran kita pada mata kuliah biologi umum pada materi yang terakhir, yaitu ekologi. Topik ekologi merupakan topik penutup pada mata kuliah ini, karena untuk mempelajari ekologi, kalian harus mempelajari organisme secara biologis secara menyeluruh. Video pembelajaran ekologi ini akan dibagi menjadi 2 kali pertemuan sehingga akan terdapat 2 video pembelajaran. Pada video pembelajaran pertama akan membahas mengenai populasi, komunitas, dan interaksi, sedangkan pada video yang kedua akan membahas tentang ekosistem. Video pembelajaran kali ini adalah video pembelajaran yang kedua, sehingga kita akan membahas tentang ekosistem. Nah, masih ingat apa yang dibahas pada pertemuan sebelumnya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Sebelum menyaksikan video ini, kalian tadi telah mengerjakan refreshing test sebagai penyegaran untuk mengembalikan ingatan kalian mengenai konsep ekosistem. Materi ekosistem ini telah mulai dipelajari sejak di bangku sekolah, sehingga kalian tidak akan asing lagi terhadap istilah-istilah umum yang digunakan. Untuk mempelajari materi ekosistem, selain dari textbook ataupun dari sumber literatur lainnya, kita juga dapat belajar dari alam yang ada di sekitar kita. Di akhir pembelajaran kali ini, kalian akan diminta untuk mengamati ekosistem terestrial dan perairan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian, untuk dianalisis karakter ekosistem tersebut dan komponen-komponen penyusunnya. Selanjutnya, mari kita pelajari bersama apa itu ekosistem. Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang ekosistem. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang populasi, komunitas, dan interaksi. Gambar berikut menunjukkan komponen-komponen penyusun ekosistem. Apa saja yang kalian temukan dari gambar berikut? Ekosistem terdiri dari komponen biotik yang berupa makhluk hidup dan komponen abiotik yang berupa komponen fisik dan kimia lingkungan. Komponen biotik secara umum terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Pada gambar ini, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan dan fitoplankton. Yang berperan sebagai konsumen adalah hewan-hewan dan zooplankton. Sedangkan yang berperan sebagai dekomposer adalah jamur. Komponen abiotik yang dapat ditemui pada gambar berikut adalah air, tanah, cahaya matahari, dan juga udara atau oksigen. Untuk mengingatkan kembali yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, pada gambar berikut ditunjukkan tingkatan dari organisme hingga ekosistem. Ekosistem terdiri dari beberapa komunitas yang berinteraksi dengan komponen fisik dan kimia lingkungan. Pada ekosistem, terjadi siklus materi dan aliran energi. Sesuai dengan namanya, siklus materi menunjukkan bahwa komponen penyusun makhluk hidup dapat digunakan kembali oleh makhluk hidup lainnya. Begitu pula dengan sisa-sisa metabolisme suatu makhluk hidup dapat digunakan oleh makhluk hidup lain. Pada gambar aliran energi menunjukkan bahwa sumber energi utama ekosistem berasal dari matahari. Selanjutnya digunakan oleh produsen,
melalui proses fotosintesis. Hewan herbivora yang memakan tumbuhan menerima aliran energi yang awalnya berasal dari matahari, dan begitu selanjutnya energi tersebut akan diterima oleh hewan-hewan karnivora dan juga oleh dekomposer. Ekosistem dapat ditemukan baik di daratan maupun di perairan. Ekosistem daratan dapat dikelompokkan menjadi bioma berdasarkan kondisi iklimnya. Sedangkan ekosistem perairan dibedakan menjadi dua kelompok besar berdasarkan salinitasnya, yaitu ekosistem perairan laut yang memiliki kadar garam atau salinitas tinggi dan ekosistem perairan tawar yang memiliki kadar garam atau salinitas yang rendah. Ekosistem terestrial atau ekosistem daratan terdiri dari lebih kurang 28,26% permukaan bumi. Ekosistem terestrial juga lebih mudah dalam memperoleh sinar matahari sebagai sumber energi utama. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, berdasarkan salinitas, ekosistem perairan dibagi menjadi ekosistem perairan laut dan ekosistem perairan tawar. Berikut adalah contoh dari ekosistem tersebut. Ekosistem perairan laut merupakan ekosistem yang terbesar di bumi, yang menempati 71% dari permukaan bumi dan mengandung 97% dari air yang ada di permukaan bumi. Ekosistem perairan tawar atau freshwater hanya terdiri dari 0,78% dari permukaan bumi. Terdapat 3 tipe ekosistem perairan tawar atau freshwater. Yang pertama adalah lentik. Lentik merupakan ekosistem perairan yang bergerak sangat pelan. Contohnya danau dan kolam. Yang kedua adalah lotik. Lotik merupakan ekosistem perairan yang bergerak cepat, misalnya sungai. Lalu yang ketiga merupakan ekosistem lahan basah. Ekosistem ini tanahnya mengandung banyak air atau disebut sebagai jenuh air. Air yang menggenangi tanahnya dapat terjadi sepanjang tahun atau bisa juga musiman. Yang termasuk ke dalam wetland salah satunya adalah rawa. Pada gambar berikut yang ditampilkan adalah rawa gambut, tetapi juga bisa rawa bakau. Sekian materi ekosistem kali ini. Terima kasih. Nah, kita telah mempelajari tentang ekosistem. Seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, untuk tugas pembelajaran kali ini, silakan kalian mencari satu contoh ekosistem terestrial dan satu contoh ekosistem akuatik yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Lalu, jelaskan kondisi ekosistem tersebut secara umum. Selanjutnya, uraikan juga komponen biotik dan komponen abiotik yang kalian temui pada ekosistem tersebut. Tugas tersebut dikumpulkan melalui portal e-learning sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Terima kasih dan sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.